Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur Bapak Ibu sekalian, semuanya terlihat sehat, semuanya terlihat segar. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua berada dalam ridhonya dan tentunya ada dalam kesehatannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dipertemukan kembali. Beberapa waktu kebelakang kita libur karena kondisinya memang kita masih menyesuaikan, dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah menakdirkan kepada kita sekalian bertemu bersilaturahim dalam majelis yang insya Allah Allah meridhoinya dan Allah merahmatinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemarin kita mendapatkan berita yang sungguh menghebohkan, luar biasa, bahkan menyinggung perasaan kita selaku umat muslim, yang notabene di hari kelahiran di Maulid ini ada peristiwa yang membuat hati kita geram, membuat hati kita panas, yakni pelecehan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin kita akan tinggal diam? Bagaimana mungkin kita tidak merasa sakit hati? Yang namanya ketika disebut kita spontan menyebutnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala kita bangun dari tidur, kita berikrar, raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin rasulullah nabiya. Tentu kalau ada yang menyinggung, kalau ada yang melecehkan, hati ini geram, hati ini merasa menangis gitu. Bagaimana mungkin orang yang semulia beliau, orang yang begitu orang yang begitu mulia, tidak ada orang yang semulia di muka bumi ini. Bahkan penduduk langit bersolawat untuknya, penduduk bumi bersolawat untuknya, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersolawat untuknya. Ini menandakan umat atau manusia yang termulia. Bagaimana mungkin kita tinggal diam kalau Nabi kita dihina? Tidak mungkin kita tidak merasa sakit hati kalau Nabi kita dihinakan, dinistakan. Bagaimana mungkin kita tidak merasa tergugah, paling tidak menyerukan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang seiman dan seakidah bahwa baginda Rasulullah sedang mendapatkan kita sebagai umatnya mendapatkan cobaan melalui baginda Rasulullah yang dihinakan dan dinistakan. Adalah Presiden Prancis yang notabene melegalkan, mengizinkan bahwa Nabi kita dijadikan karikatur. Sakit hati kita. Kita bersolawat, kita perbanyak solawat untuknya, tapi oleh mereka dilecehkan. Kita tidak pernah melecehkan ajarannya, kita tidak pernah melecehkan agamanya, kita tidak pernah melecehkan siapapun. Tapi tatkala agama kita dihina, tatkala Nabi kita dihinakan, tentu batin ini sebagai orang yang beriman kita akan terhentak, mendidih darah ini untuk senantiasa membela baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan? Mari perbanyak bersolawat untuknya sebagai wujud rasa cinta kita kepadanya. Dan paling tidak secara aksi nyata, mari kita boikot dari apa yang disebut dengan produk-produk yang sudah beredar di toko-toko yang dekat dengan kita, yakni produk-produk yang dibuat oleh Prancis, yang notabene memusuhi kita, yang notabene memusuhi umat Islam, bukan hanya di daerah kita, bukan hanya di Indonesia, tapi warga muslim sedunia merasa tersinggung dengan kondisi yang seperti ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan? Paling tidak kita perbanyak solawat untuknya. Allahumma sholli wassalim wa barik alaihi. Kita perbanyak solawat untuknya.
sehingga kita tetap diakui sebagai umat akhir zaman yang dirindukan oleh baginda Rasul. Kenapa kita demikian harus berharap-harap seperti itu? Karena memang kita yang dirindukan oleh baginda Rasul. Tatkala baginda Rasul akan menghembuskan napas terakhirnya, apa yang beliau ucapkan tiada lain memikirkan umat akhir zaman. Ummati, ummati, ummati. Kita sebagai umat akhir zaman, apakah akan tinggal diam ketika baginda Rasul mendapat penghinaan seperti ini, mendapat penistaan seperti ini? Tentu dalam hal ini paling tidak sebagai orang yang beriman, dalam hati kita jangan sampai tinggal diam. Ada aksi nyata yang bisa terlihat oleh kasat mata, ada juga aksi yang tidak terlihat oleh kasat mata. Tentu batin kita, hati kita bersolawat senantiasa untuknya, supaya nanti insya Allah di yaumil akhir kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Maulid kita sudah peringati, kita sudah memperingati di masjid kita, di daerah kita, tentunya mangga Pak Lurah. Di daerah kita sudah diperingati, bahkan mungkin di kantor sini di kelurahan sudah ada peringatan. Bahkan tadi malam saya melihat Pak Lurah ngasih sambutan ya di Al-Halim ya. Ini menandakan bahwa kita cinta kepada baginda, cinta kepada Rasul ya. Bagaimana mungkin kita akan tinggal diam seperti tadi disampaikan, dengan kondisi penistaan, dengan kondisi yang dihina. Kita tidak mungkin akan rela terhadap kondisi baginda yang begitu mulia dihinakan dan dinistakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak pelajaran dan hikmah dari peristiwa ini. Banyak pelajaran dan hikmah dari peristiwa ini. Tentu umat Islam merasa terpanggil dan bersatu, memupuk kekuatan, membangun kekuatan, menunjukkan bahwa kita adalah bersaudara, bahwa kita sedunia bersaudara, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di daerah kita, tapi penduduk bumi ini yang mengaku orang beriman, yang mengaku di dalam dirinya ada ajaran baginda Rasul, tentu merasa terpanggil untuk berbuat sesuatu demi cinta kita kepada baginda. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, tentu dalam hal ini terkait dengan Maulid banyak hal yang sudah kita dapat, tapi kali ini akan coba kita bahas sedikit. Ada jurus sehat baginda Rasul. Ada buku ini bisa didapat oleh kita semua di toko-toko buku terdekat. Isinya terkait dengan jurus sehat baginda Rasul itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita sedang dilanda wabah. Beberapa bulan ke depan, mulai bulan Maret kalau tidak salah, gonjang-ganjing berita virus corona ini begitu luar biasa. Bahkan sampai saat ini kita masih ada dalam kondisi seperti itu. Ada beberapa jurus sehat baginda Rasul ternyata ada kaitannya dengan wabah yang sekarang kita hadapi dan kita perangi. Salah satu diantaranya adalah cuci tangan Bapak Ibu. Salah satunya adalah cuci tangan. Bagaimana baginda Rasul mengajarkan kebersihan tangan ini. Tapi jangan berlebihan kata baginda. Karena ketika berlebihan membersihkan tangan kita, ada sesuatu yang hilang dari tangan kita ini. Coba perhatikan bagaimana baginda Rasul makan dengan tangan, bukan makan dengan sendok. Ini menandakan bahwa di dalam tangan ini ada sesuatu yang membantu ketika makan itu dimasukkan ke dalam mulut. Ada proses yang membantu pencernaan kita supaya mudah dicerna. Dari mulai cuci tangan, baginda Rasul mengajarkan kepada kita. Dari sholawat syifa diajarkan kepada kita untuk berjaga melalui lisan dan kolbu kita seraya berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absori wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Ini benteng bagi kita melalui lisan, benteng melalui kolbu, benteng melalui keyakinan bahwa sholawat syifa akan melindungi kita. Melalui kemuliaan baginda, melalui kemuliaan baginda Rasul, maka akan tersampaikan sholawat kita kepadanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Kita sering mendengar cuci tangan pakai sabun, pakai antiseptik dan lain sebagainya, ya Bu ya. Nah, Dokter Zaidul Akbar ini sudah sangat populer, Pak Dokter ini, khusus beliau ini mengkaji pengobatan ala baginda Rasul, mengkaji pengobatan kesehatan ala baginda Rasul. Apa yang disampaikan dalam buku ini seolah-olah kita sudah tahu, Pak. Kita seolah-olah sudah tahu, padahal belum pernah disampaikan. Tapi kita sudah melakukan. Misal terkait dengan cuci tangan. Punten, orang upami cuci tangan badai naon, Pak? Badai tuang cuci tangan. Wudu cuci tangan, punya cuci tangan kan? Wudu cuci tangan. Dalam wudu saja kalau kita menghitung sholat 5 kali, berarti dalam berwudu kita cuci tangan 5 kali. Punten, upami badai tuang sabaraha kali sadinten? 3 kali, enjing-enjing siang sareng sonten, berarti cuci ke tangan 3 kali. Namun ada yang menjadi perhatian Pak Dokter ini, jangan cuci tangan berlebihan memakai antiseptik, karena antiseptik itu membunuh kuman bakteri baik yang ada di dalam tangan kita. Jadi upami pakai cuci tangan cukup dengan air. Kalau kotor bantu dengan sabun. Kalau pakai air antiseptik, maka kuman atau bakteri baik yang ada di dalam telapak tangan kita itu akan ikut mati, terbunuh. Dan kalau terbunuh lalu kita makan dengan tangan kita, maka enzim bakteri yang membantu mencerna, mempermudah mencerna menjadi tidak baik, sehingga bisa jadi begini katanya. Punten, upami urang lapar ngalaos lungse tuh Pak. Lungsenya upami lapar lungse. Upami tos tuang atanapi tos naha baso, naha nasi padang atau warteg dan lain sebagainya. Santos na barang tuang, apakah urang jag-jag deui atau jadi tunduk? Ketika energi kurang lalu ditambah energi itu dengan masukan makanan, tapi ternyata bukan energi yang didapat, malah kantuk yang didapat. Kenapa coba? Karena bisa jadi katanya mengunyahnya kita tidak terlalu, atau mengunyahnya tidak sesuai dengan yang perlu kita punya. Punten, upami tuang sabar menit Pak. Terehnya orang banyak. Nah hartosan naon? Mengunyah itu berpengaruh kepada pencernaan. Punten, upami ayatos barang tuang, bukan energi yang didapat, tapi merasa kantuk yang didapat, berarti mengunyahnya tidak sesuai. Konon katanya menurut ini, kalau kita mengunyah sesuai apa yang dicontohkan baginda Rasul, 30-50 kali kunyahan, maka tidak akan pernah ada orang yang gendut. Kenapa? Karena kalau dikunyahnya cukup, dicernanya cukup, maka rasa lapar itu akan tidak ada, tetap merasa kenyang dengan lamanya. Tapi upami orang gampil, misalnya gampil lapar, cobi punten, anu salirana ageng ya Pak, anu salirana ageng, tuangna enggal atau nampi lami? Enggal, cepet Pak. Cobi perhatoskeun, abdi gaduh rai, salirana langkung ti 100 kilo, makannya itu cepet dan banyak. Dan ternyata ketika cepet dan banyak itu, cepet lapar lagi. Makannya seueur tapi cepet lapar. Kata buku ini, Rasul tidak demikian. Dikunyahnya 30-50 kali kunyahan, maka ketika masuk ditelan, dicerna, maka ketika dicerna itu menahan laparnya cukup lama, merasa kenyangnya cukup lama, tidak mudah lapar. Maka program diet yang paling cocok adalah mengatur bagaimana cara makan, kata buku ini. Ya, kata Dokter Zaidul Akbar, ini sudah terkenal beliau ya, jadi luar biasa. Dan baginda Rasul ketika bagaimana pola makan yang sehat, Rasul itu tidak makan ketika masih kenyang.
Rasul itu senantiasa makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Ayo orang makan benten. Sebelum lapar sudah makan, sebelum habis belum berhenti. Itu santai acan saya tuh acan liren orang. Padahal baginda Rasul mah berhenti sebelum kenyang. Ai tanda kenyang naon, Pak? Orang makan terapnya, cenah warga alhamdulillah gitu kan. Padahal bukan seperti itu. Ada satu bejana di dalam tubuh kita, dan bejana itu terbagi menjadi 3. Satu untuk makanan, satu untuk air, dan satu untuk udara. Ketika udara itu keluar dengan sendawa, terab istilahnya, artinya lolongkrang udara sudah menyempit. Sudah kekenyangan artinya itu. Bukan kenyang, tapi kekenyangan. Rongga udara di dalam perut sudah berkurang, terdesak oleh air, terdesak oleh makanan. Padahal mestinya kalau orang sehat senantiasa terbagi 3. Senantiasa terbagi 3 untuk makanan, untuk minuman, dan untuk rongga udara. Kalau ini ada porsinya adalah normal, maka insya Allah kita senantiasa akan tetap sehat. Pernah tuh baginda Rasul ada cerita sakit? Tidak ada, Pak. Tidak ada, karena pola makannya begitu luar biasa teratur. Tidurnya teratur. Kapan baginda Rasul tidur? Bagaimana posisi tidur baginda Rasul? Semuanya diceritakan di dalam buku ini. Jadi sehat ala baginda Rasul terkait dengan makanan, terkait dengan istirahat, terkait dengan aktivitas, terkait dengan ibadah. Kalau ingin sehat, kata baginda Rasul, dimulai dari ibadah. Kalau ingin sehat, dimulai dari perbaikilah ibadah kita. Karena kalau ibadah kita baik, maka kolbu kita akan baik. Kalau kolbu kita akan baik, maka pikiran kita akan baik. Kalau pikiran kita baik, jiwa kita akan sehat. Cobi punten, anu seueur emutan nuruwat pikiranna, badanna sehat tuh, Pak. Henteu, teu damangan kira so. Anu seueur emutan mah. Bade emutan terkait naon we? Ya, dicandakan emutan di apa namanya? Jadi ngabatin istilahnya gitu nya. Orang mau ngabatin cenderung tidak mangan. Makanya kalau ingin beribadah, kalau ingin sehat, makanya perbaiki ibadah. Insya Allah kalau memperbaiki ibadah, maka hati kita akan baik. Dan kalau hati kalbu kita baik, maka pikiran kita akan baik. Dan ketika pikiran kita baik, maka jiwa kita akan sehat. Nah, mulai dari situ. Ada cerita begini, Pak. Ada cerita begini. Punten. Punten. Urang sok ningali film-film barat banyak. TV ya. Ada orang usia 25 tahun tapi ningali badan sareng wajahna sapertos langkung di 30 tahun leres. Orang barat mah kan gitunya. Orang ya. Nah, dalam buku ini disebutkan kenapa orang mereka seperti itu, orangnya seperti remaja tapi terlihat dewasa. Orangnya dewasa tapi terlihat lebih tua kan gitu. Kenapa? Karena mereka tidak pernah saum. Mereka tidak pernah saum. Ada yang di dalam tubuh kita itu ada yang disebut dengan hormon pertumbuhan, growth hormone. Growth hormone itu akan terhenti ketika orang tersebut saum. Mereka tidak pernah saum, maka hormon pertumbuhan terus tumbuh, terus berkembang. Punten, umat Islam akan terlihat seperti masih tetap muda, walau ketika dibandingkan usianya dengan mereka, kita bisa jadi usianya sudah tua, udah dewasa, tapi mereka usianya masih anak-anak, tapi terlihat mereka lebih tua. Kenapa? Karena hormon pertumbuhannya tidak pernah dihentikan dengan saum. Kita mah mengenal ada saum wajib yang disebut dengan Ramadan. Juga ada saum sunnah, Senin Kemis, Yaumul Bid, dan lain sebagainya. Maka ketika kita mendawamkan yang seperti itu, saum sunnah dan wajib, maka hormon pertumbuhan kita terhentikan dengan otomatis. Sehingga insya Allah kita mah akan lebih tua, akan lebih terlihat muda dibandingkan dengan mereka.
ya kan? Gitu. Cobi wae gerak kuningaan ku urang ya. Usia orang 25 tahun, budak orang 25 tahun dengan anak mereka 25 tahun. Tingkat dewasanya dalam wajah, dalam badan akan berbeda. Cobi wae orang Bandungan ya tanya tingalikeun. Nah, ternyata begitu, Pak. Rasul memberikan contoh dalam beribadah yang terkait dengan saum, selain menyehatkan juga menyegarkan dan menunda penuaan. Jadi upami menuju diet hoyong terlihat muda, banyak-banyaklah saum. Menyehatkan saum. Punten. Upami nuju saum, urang nuju saum, pas pipis warnana naon, Pak? Upami nuju saum urang, pas pipis buang air kecil warnana naon, Pak? Koneng, Pak. Padahal kita tidak minum air yang kuning. Ya kan, waktu sahur tidak minum air yang kuning. Tapi ketika buang air kita akan kuning. Apa itu artinya? Itu detoksifikasi, Pak. Mengeluarkan racun. Makanya saum itu pasti menyehatkan. Begitu rupa dan begitu banyak amalan yang bisa kita tunaikan, amalan yang bisa kita kerjakan dalam rangka beribadah kepada Allah, semuanya dicontohkan oleh baginda Rasul. Sejak bangun tidur sampai ke tidur kembali, semua amalnya dicontohkan oleh baginda Rasul. Tinggal kita bagaimana memulainya, bagaimana mempraktekannya dari ilmu yang sudah kita dapatnya. Tidur baginda Rasul seperti apa, makan baginda Rasul seperti apa, membagi waktunya Rasul seperti apa, sampai ke tempat istirahatannya seperti apa yang dilakukannya menjelang waktu tidur. Coba kita kerjakan satu persatu. Dari sekian banyak contoh, tentu ini adalah dalam rangka beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena semua aktivitas yang kita lakukan, lisan kita, penglihatan kita, pendengaran kita, perbuatan kita, langkah kaki kita, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, adalah untuk beribadah, tiada lain. Kalau kita berucap lisan, harus lisan yang baik, memiliki nilai ibadah. Kalau kita nonton acara TV, tontonlah acara yang memiliki tuntunan, bukan hanya sekedar hiburan. Kalau kita mendengarkan musik, mendengarkan radio dan lainnya, dengarkan sesuatu yang bisa menjadikan bagi kita ada hikmah dan nilai ibadahnya. Bukan hanya sekedar hiburan. Bukan berarti kita tidak penting hiburan. Hiburan itu penting, hiburan itu perlu. Hiburan yang seperti apa? Hiburan yang mengantarkan kita semakin taat kepadanya, bukan semakin lupa. Kebanyakan di antara kita tatkala hiburan ini menjadi lupa. Ini yang tidak boleh. Ya kan? Hiburan itu boleh, asal semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hiburan baginda Rasul apa? Tatkala yang mengasuhnya meninggal, yang memberi susunya meninggal, sampai terakhir siapa yang pamannya meninggal, kakeknya meninggal, apa yang menjadi hiburan baginda Rasul? Hiburan baginda Rasul bukan pergi ke tempat tamasya, bukan pergi ke luar negeri, tapi pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat. Itulah hiburan baginda Rasul. Sehat lahir batin, artinya apa? Ini yang perlu kita contoh dari baginda. Beliau memberikan contoh begitu rupa kepada kita, begitu banyak kepada kita, dan kita tidak mungkin bisa mencontoh semuanya. Tapi bukan berarti semuanya kita tinggalkan. Yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kerjakan, insya Allah diniatkan lillahi ta'ala dalam rangka beribadah kepada Allah, insya Allah satu-satu kita coba tunaikan. Sholat duha kita tunaikan, saum sunnah kita tunaikan, dan amalan-amalan yang lain qiyamul lail kita tunaikan. Maka insya Allah kalau satu persatu kita amalkan dari apa yang dicontohkan oleh baginda Rasul, ini wujud cinta kita kepada baginda. Karena kata baginda Rasul begini, aku wariskan dua hal kepada umatku sampai umat akhir zaman. Jika engkau semua, kalian semua berpegang teguh kepada yang aku wariskan, maka engkau selamat sampai surganya Allah.
Para sahabat bertanya, apa ya Rasul yang kau wariskan? Aku wariskan dua. Aku wariskan kitabku Al-Quran dan aku wariskan sunnah-sunnah. Nah, kalau kita ingin selamat sampai ke surganya Allah, maka kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran, baca Al-Quran itu setiap saat, setiap waktu. Jangan jadi pajangan, jangan jadi pembekalan acara seremonial. Ketika dilantik baca Al-Quran, ketika hajat baca Al-Quran, ketika punya acara baca Al-Quran. Tapi ketika dalam keseharian tidak pernah baca Al-Quran, maka Al-Quran itu hanya sekedar simbolis. Al-Quran itu hanya sekedar seremonial. Kita tidak mau seperti itu. Al-Quran harus ada dalam diri kita, ada dalam jiwa kita, bukan ada di dalam kamar kita, bukan ada di dalam lemari kita. Baca ayatnya, baca suratnya satu persatu. Ayat mana yang hari ini menggugah kepada kita, ayat yang mana yang hari ini menjadi petunjuk bagi kita, tentu menjadi bahan perenungan bagi kita. Kalau kita ingin selamat, kata baginda Rasul, pegang yang dua ini, Al-Quran dan Al-Hadis atau sunnah-sunnah baginda Rasul. Insya Allah melalui maulid Nabi pada kesempatan kali ini, bahasan kita tidak akan banyak, karena 63 tahun baginda Rasul memberikan contoh sejak lahir sampai dia wafat, tidak mungkin tersampaikan semua dalam waktu setengah jam. Ya, jadi bahasan kita terkait baginda Rasul tidak akan pernah habis. Bahasan kita terkait baginda Rasul, sudut pandang terkait ekonomi, sudut pandang terkait kesehatan, sudut pandang terkait politik dan lain sebagainya bisa dibahas, dikaitkan dengan apa yang dikerjakan dan dilakukan oleh baginda Rasul. Jadi 63 tahun Rasul usianya, sejak bayi sampai beliau wafat, semuanya deretan hikmah yang penuh pembelajaran buat kita. Ya, insya Allah Bapak Ibu memiliki buku-buku yang terkait baginda Rasul, silahkan dibaca. Untuk apa? Untuk menambah kecintaan kita kepada baginda Rasul. Jangan sampai Rasul kita dihina, Rasul kita dinistakan oleh mereka yang tidak mengimani baginda Rasul. Maka tentunya hati ini menjadi terkoyak, hati ini menjadi sedih, hati ini menggelora ingin membela baginda Rasul. Apa yang harus kita lakukan? Paling tidak kita perbanyak sholawat untuknya yang bisa, dan kita amalkan sunnah-sunnahnya yang sudah menjadi contoh kehidupan baginda Rasul yang patut dan harus kita aplikasikan dalam keseharian kita. Tadi disampaikan begitu banyak contoh baginda Rasul, tidak akan semuanya kita bisa. Tapi bukan berarti semuanya kita tinggalkan. Mari yang bisa, kita tunaikan. Mari yang kita bisa, kita amalkan. Insya Allah. Kalau kita memiliki niat, maka Allah akan memiliki cara untuk menuju niatan, sehingga niat kita bisa tertunaikan, hajat kita bisa terkabulkan. Insya Allah kalau kita banyak bersolawat, kita akan dikabulkan semua hajat kita. Satu kali solawat, kata baginda Rasul, akan dikabulkan 10 atau ada beberapa keterangan yang seperti ini Pak Lurah. Ketika baginda Rasul sedang senyum-senyum sendiri, ketika ngumpul dalam sebuah majelis, Rasul itu senyum-senyum sendiri. Dan senyumnya senyum yang begitu menawan, senyum yang begitu bahagia, senyum yang begitu sumringah. Lalu para sahabat mendekati, wahai baginda Rasul, apa gerangan yang terjadi pada dirimu? Engkau tertawa sendiri, tapi tertawanya yang berbeda. Begitu bergembiranya kami melihat engkau tertawa. Apa yang sedang terjadi? Apa yang engkau lihat? Apa yang engkau dengar? Apa jawaban baginda Rasul? Barusan Jibril baru berlalu dari hadapanku. Apa pesan Jibril kepadamu ya wahai baginda? Lalu baginda menyampaikan, ada 3 pesan katanya untuk umat di akhir zaman. Bukan untuk engkau para sahabat, bukan untuk para tabiin, tapi untuk umatku di akhir zaman, yang tidak pernah langsung melihat wajahku, yang tidak pernah langsung mendengar lisanku, tapi ini adalah untuk umat akhir zaman, yang mereka taat walaupun tidak pernah mendengar dan melihat secara langsung. Apa yang disampaikan Jibril? Jibril berkata, jikalau umatmu di akhir zaman bersolawat untukmu 1 kali, maka 40 hajat urusan dunia dan 70 hajat urusan akhirat akan dikabulkan oleh Allah. Bagaimana aku tidak bergembira? Umat akhir zaman dijamin seperti itu.
oleh Allah yang menjaminnya melalui malaikat Jibril. Yang kedua, bagaimana mungkin aku tidak akan gembira? Satu sholawat yang disampaikan oleh umatku di akhir zaman, maka 10 dosanya akan dihapuskan. Kita harus bergembira sebagai umat akhir zaman yang senantiasa bersolawat. Dan yang ketiga, apa yang disampaikan oleh malaikat melalui baginda, bagaimana mungkin aku tidak akan gembira karena satu sholawat yang diucapkan oleh umat akhir zaman, 10 kebaikan akan diberikan kepada umat itu yang bersolawat. Aku sangat bergembira. Dan kita sebagai umat akhir zaman yang notabene tidak pernah dengar langsung, tidak pernah melihat langsung, tapi yakin kepada yang 2 warisan tadi, Al-Quran dan Al-Sunnah, maka kita amalkan, kita pegang teguh baik-baik. Kalau baginda Rasul dihinakan, kita harus merasa sakit hati. Dan bagaimana yang harus kita lakukan? Tentunya yang harus kita lakukan di negeri kita disesuaikan dengan apa yang bisa kita mampu. Kalau mampu untuk membela sampai ke sana, ada pemuda Arab yang seperti ini. Setelah mengetahui mobil yang dipakainya adalah produk Prancis, padahal itu mobil mewah, karena dia menghina nabinya, maka mobil itu walaupun baru dibakar. Saya baru dapat informasinya tadi malam. Begitu luar biasa kecintaan dia kepada baginda, melihat produk orang Prancis yang notabene dia keluarkan uangnya, dia untuk membeli mobil itu, tapi karena produk itu produk Prancis yang notabene presidennya melecehkan nabi kita, maka mobil itu walaupun harganya mahal dibakar. Itu bentuk pembelaan kepada baginda Rasul. Kita akan berbuat apa? Kita akan melakukan apa? Nabi kita dihinakan seperti itu. Tentu ada niatan baik bagi kita untuk membela baginda Rasul. Insya Allah kalau diniatkan yang baik untuk membela baginda Rasul, kita insya Allah diakui sebagai umat akhir zaman, umatnya baginda Rasul yang insya Allah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian barangkali yang disampaikan. Sudah setengah jam dan Bapak Ibu sekalian akan melaksanakan aktivitas ibadah yang lain. Tentunya jangan sampai menjadi acara ini penghambat, tapi justru acara ini adalah bagian dari motivasi kita, bagian dari ikhtiar lahir dan batin kita, sehingga apa yang kita kerjakan tetap dalam koridor jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, sehingga Allah meridhoi apa yang kita kerjakan. Berikan, sampaikan informasi ini kepada sahabat-sahabat kita yang hari ini belum hadir, sehingga bisa hadir bersama-sama. Jangan melihat siapa yang menyampaikan, tapi dengarkan apa yang disampaikan. Insya Allah kalau kita memiliki prinsip seperti itu, maka kita akan tambah ilmu, menambah iman, dan insya Allah menambah amal. Mudah-mudahan majelis kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian barangkali Bapak Ibu sekalian, sok sanaos sakedik, sok sanaos sakedap, mudah-mudahan aya manfaatna khusus bagi yang menyampaikan dan umumnya bagi jemaah sekalian. Bukan berarti yang menyampaikan sudah lebih baik, bukan berarti yang menyampaikan sudah lebih tahu, bukan berarti yang menyampaikan sudah lebih soleh. Yang menyampaikan sedang belajar mencari ilmunya, belajar menyampaikan ilmunya, dan belajar mengamalkan ilmu. Insya Allah. Demikian Bapak Ibu sekalian, hatur punten bilih aya kaluluputan, bilih aya kalalepatan, ulah lebet kana manah, pamugi sing janten hikmah, malah mandar janten berkah kanggo urang sadayana. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.